Manajemen Mandiri Pelabelan Makanan dan Kebersihan Catering. Peraturan pelabelan untuk tempat pemasok catering langsung dan kemasan curah. Peraturan pelabelan untuk tempat pemasok catering langsung dan kemasan curah. Bagian 1. Peraturan pelabelan kemasan curah. Bagian 2. Peraturan pelabelan untuk tempat pemasok catering langsung. Definisi tempat pemasok catering langsung. Berdasarkan Pasal 25 Ayat 2 Undang-Undang Manajemen Keamanan dan Kesehatan Makanan, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan dapat mengumumkan item makanan tertentu. Hal yang harus diberi label, cara, dan cakupan terhadap tempat pemasok catering langsung. Hukuman Pasal 47 dikenakan denda sebesar $30.000 Taiwan hingga $3 juta Taiwan. Definisi tempat pemasok catering langsung termasuk berbagai jenis restoran, catering prasmanan, restoran perjamuan, makanan cepat saji, penjual di jalanan, atau warung makanan ringan, restoran pariwisata, dan restoran lainnya, seperti dapur pusat, pabrik makanan kelompok, dapur sekolah di semua tingkatan, dapur rumah sakit, pesawat penerbangan, dan tempat lainnya yang langsung memasok catering. Pelabelan kemasan surah, makanan, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, kacang hitam, kedelai, soba, jali-jali atau barley, quinoa, wijen atau rami, millet, bawang putih, jamur, daun teh, kurma merah, goji berry, krisan, ayam, babi, kambing, sapi, dan lain-lain 20 item produk pertanian. Nama produk, tempat asal, label tradisional Cina, label lokasi, label asal tunggal, produk label, jangan mengulang label yang sama. Peraturan pelabelan untuk tempat pemasok catering langsung. Pelabelan tempat asal bahan baku babi dan bagian babi yang bisa dimakan. Pelabelan bahan makanan yang digunakan. Cara menempel. Menandakan dengan bahasa Mandarin tradisional. Bagi yang menggunakan label catatan pada menu, panjang dan lebar jenis huruf yang ditandai tidak boleh kurang dari 0,4 cm. Bagi yang menggunakan cara lain untuk menandai, masing-masing tidak boleh kurang dari 2 cm. Peraturan pelabelan untuk tempat pemasok catering langsung. Pelabelan tempat asal makanan yang mengandung daging sapi dan bahan baku bagian sapi yang bisa dimakan. Pelabelan bahan makanan yang digunakan. Cara menempel. Menandakan dengan bahasa Mandarin tradisional. Bagi yang menggunakan label, catatan pada menu, panjang dan lebar jenis huruf yang ditandai tidak boleh kurang dari 0,4 cm. Bagi yang menggunakan cara lain untuk menandai, masing-masing tidak boleh kurang dari 2 cm. Peraturan pelabelan untuk tempat pemasok catering langsung, restrukturisasi daging dan produk daging yang disuntikan lemak. Menandakan dengan bahasa Mandarin tradisional, bagi yang menggunakan label catatan pada menu, panjang dan lebar jenis huruf yang ditandai tidak boleh kurang dari 0,2 cm. Bagi yang menggunakan cara lain untuk menandai, masing-masing tidak boleh kurang dari 2 cm. Peraturan pelabelan untuk tempat pemasok catering langsung. Pelabelan pada makanan yang mengandung bahan baku makanan hasil rekayasa genetika. Penjual tahu, tahu kering, susu kedelai, dan makanan lain yang mengandung bahan makanan rekayasa genetika atau GMO harus menandai dengan jelas kata modifikasi genetik atau mengandung modifikasi genetik dalam bahasa Cina tradisional. Jika ditandai dengan menu, panjang font, dan lebar, harus berbeda kurang dari 0,2 cm. Untuk jenis bertanda lainnya, masing-masing tidak boleh kurang dari 2 cm. Saat ini, makanan hasil rekayasa genetika yang telah diperiksa dan didaftarkan di Taiwan antara lain kedelai, jagung, kapas, lobak, dan bit gula. Peraturan pelabelan untuk tempat pemasok catering langsung. Pelabelan subdasar untuk makanan jenis hotpot. Restoran, kedai makanan ringan, toko serba ada, dan tempat catering lainnya yang memiliki pendaftaran bisnis menjual makanan hotpot dan bahan utama bahan dasar sup harus ditandai pada menu, label, dan lain-lain. Bahan dasar sup hotpot di toko yang dimasak dengan bahan-bahan berbeda agar mencantumkan bahan utama yang paling banyak digunakan dalam bahasa Cina tradisional. Misalnya, kombu Hokkaido, sedangkan restoran yang menggunakan bubuk sup instan agar menyatakan semua bahan dasar sup
Contoh, gambar hotpot pedas tulang. Jika ditandai dengan menu, panjang dan lebar font tidak boleh kurang dari 0,2 cm. Jika ditandai dengan jenis lain, tidak boleh kurang dari 2 cm. Peraturan pelabelan untuk tempat pemasok catering langsung. Peraturan pelabelan minuman yang disiapkan di tempat jaringan toko serba ada minuman dan bisnis makanan cepat saji. Toko serba ada rantai minuman dan perusahaan makanan cepat saji harus memperhatikan pelabelan kafein dalam minuman, asal teh, gula, dan kalori total, dan pelabelan jus buah dan sayuran jika ditandai atau ditandai dengan menu panjang dan lebar font tidak boleh kurang dari 0,2 cm. Jika ditandai dengan bentuk lain, tidak boleh kurang dari 1 cm. Jika menggunakan QR Code agar mencantumkan pindai di sini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, atau kata-kata tidak berarti setara. Perangkat seluler yang dapat membaca kode juga harus tersedia. Untuk pemahaman mendalam tentang informasi yang relevan, silakan melihat halaman 59 dan 60 manual. Peraturan pelabelan untuk tempat pemasok catering langsung. Pelabelan spesies ikan tertentu. Bila produk menggunakan nama spesies ikan tertentu sebagai nama produk, isinya harus mengandung spesies ikan tertentu yang dinyatakan dalam nama produk. Bila isinya tidak mengandung spesies ikan tertentu yang dinyatakan dalam nama produk, yang dibuat dengan menggunakan rempah-rempah atau penyedap rasa memberikan rasa spesies ikan tertentu, nama produknya atau di tempat yang jelas di dekat nama produk harus menggunakan bahasa Mandarin tradisional menandakan tulisan rasa atau aroma. Misalnya, pada gambar kiri atas nama produk di kotak luar bahan adalah irisan halibut. Halibut adalah kod datar yang merupakan jenis ikan yang berbeda dengan kod. Jika menu menunjukkan kod, maka akan terlibat kasus pelabelan palsu. Dengan kata lain, menyebabkan konsumen salah paham bahwa makanannya adalah ikan kod, telah melanggar pasal 28 Undang-Undang Keamanan Pangan. Menurut pasal 1, denda sebesar 40.000 dolar Taiwan hingga 4 juta dolar Taiwan akan dikenakan. Pasal 45 undang-undang tersebut pun membawa hukum yang sama. Menu sampel ini harus diberi label HK atau stik halibut dengan benar untuk menghindari hukuman. Peraturan pelabelan untuk tempat pemasok catering langsung. Pelabelan yang mengklaim menggunakan bahan makanan Jepang. Menandakan dengan bahasa Mandarin tradisional. Tunjukkan tempat asal bahan ke prefektur. Bila ditemukan tidak memberi label hingga ke prefektur, akan diberitahukan untuk melakukan perbaikan dalam batas waktu sesuai dengan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pasal 56 Undang-Undang yang sama. Bagi yang telah melewati masa waktu tidak memperbaiki, akan dikenakan hukuman denda sebesar 20.000 dolar Taiwan hingga 200.000 dolar Taiwan. Jika pelabelan wilayah prefektur tidak benar, berdasarkan pelanggaran terhadap pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Manajemen Keamanan dan Kesehatan Makanan, dikenakan hukuman denda 40.000 dolar Taiwan hingga 4 juta dolar Taiwan. Terima kasih atas perhatiannya.